Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama untuk dapat berkumpul kembali melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kejahiliaan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat kepada Bapak, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Cibinong, yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Cibinong, seterusnya kepada Bapak Ibu serta pegawai tata usaha SMA Negeri 12 Cibinong yang cepat hadir pada pagi hari ini. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kegiatan kita, adapun kegiatan kita yang kita laksanakan pada hari ini adalah mendengarkan ataupun memperhatikan presentasi tentang budaya positif dan pengamalan guru penggerak, yang mana salah satu dari teman kita Ibu Mahzalmi ikut ke dalam kegiatan guru penggerak. Oleh sebab itu beliau mungkin akan menyampaikan pengalaman serta hal-hal yang telah beliau dapatkan selama mengikuti program tersebut. Untuk urutan acara, pertama sekali marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Cibinong kepada Ibu Hasmi Gusti Roza SPD MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 12 Cibinong, kemudian Ibu Bu J dan Ibu Mahzalmi yang pada kali ini akan menyampaikan salah satu kegiatan beliau, yaitu penyampaian hasil karya tentang budaya positif. Kemudian Bapak Ibu majelis guru dan pegawai tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya jualan kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka IHT hari kedua kita sambil menunggu Bu Rahma Maulida menyampaikan materi tentang diferensiasi pembelajaran pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kemudian salam risalah telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat usaha beliau kita merasakan era seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, di hadapan kita salah seorang guru kita lolos kemarin ini CGP tahap 6 dan alhamdulillah sekarang masih dalam pelaksanaan diklat. Dan salah satunya hari ini adalah penyampaian hasil karya tentang budaya positif. Ini kita jadikan suatu motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk mengikuti CGP. Walaupun kemarin yang 8, 9, 10, 7 kita tidak lolos ya, Nova tidak lolos. Kemudian 8, 9, 10 ada yang ikut mendaftar? Banyak yang tidak ikut. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kenapa sama dengan K13. Pertama-tama piloting itu ditunjuk beberapa sekolah. Kemudian ada pelaksananya dari sekolah-sekolah yang pertama piloting tersebut diambil instruktur kurikulum yang disebut dengan IK13. Nah, ini sama saja Bapak Ibu. Jadi bisa jadi guru penggerak ini merupakan instrukturnya nantinya. Dan tidak akan bahwa guru penggerak itu bukan pindah kepada sekolah penggerak. Jangan cemas, Bu, sekolah penggerak SMA 5, Bu. Apakah kalau kita mengikuti guru penggerak kita pindah ke SMA 5? Enggak. Tidak Bapak Ibu.
Jadi ibaratnya guru penggerak ini nanti nama lainnya bisa guru inti atau instruktur nanti. Tentang apa? Tentang kurikulum merdeka. Bagaimanapun kita tetap harus mengupgrade. Jadi sengaja kita tampilkan Ibu Marzani di depan ini sebagai bahan inspirasi bagi kita. Setidak-tidaknya kita rajin menulis, menyampaikan apa yang telah kita berikan untuk sekolah, kita tulis dalam sebuah karya. Ini mau tidak mau dipaksa gitu ya, karena menjadi guru penggerak. Dan kita juga dipaksa pula untuk menulis kalau kita naik pangkat. Kenapa? Dari 3B ke 3C harus punya karya. Pengembangan dirinya apa? Selain mengikuti pelatihan dan MDMP, itu harus menulis. Kalau dari 3C ke 3D, ya harus menulis juga. Dari 4A ke 4B, selain menulis tulisan kita, dan harus berupa artikel yang dimuat di jurnal. Semakin naik tingkat, maka pengembangan diri itu semakin besar. Semakin banyak yang harus kita penuhi. Mau tidak mau, kita harus siap dengan keadaan apapun itu. Jadi Bapak Ibu, kita persilakan nanti kepada Bu J untuk menyampaikan hasil karya beliau. Dan mana tahu dengan karya ini kita terinspirasi pula untuk menulis. Mungkin hanya itu dapat disampaikan, dan mudah-mudahan Ibu Marzani kita doakan lolos di diklat ini dan menjadi guru penggerak dan menyampaikan segala ilmu-ilmu yang didapat dalam diklat guru penggerak, saling berbagi. Jadi tanpa kegiatan apapun, sambil berbicara dengan sesama teman, bisa saling berbagi. Berbagi ilmu itu tidak harus dalam suatu forum, tapi bicara-bicara kita sama kita, sambil bicara berdua ke bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu. Mungkin hanya itu, dan kita doakan semoga Bu J bisa menyelesaikan diklatnya dan menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak nanti rekan-rekan lainnya di sekolah kita ini menjadi guru penggerak. Mungkin banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah dua patah kata. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi juga untuk kita dalam memperbaiki diri dan mengembangkan diri ke depannya. Selanjutnya kita dengarkan presentasi tentang budaya positif dan pengalaman guru penggerak oleh Ibu Marzani. Kepada Ibu Marzani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil, serta pada ibu-ibu yang bisa memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari pendidikan guru penggerak saya di modul 1.1. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan acara tentang presentasi budaya positif di SMA Negeri 12 Jujur. Selawat beri salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang kita rasakan pada saat ini, alam dengan penuh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, tidak memanjang mukadimah, ini adalah sebuah tugas dari pendidikan guru penggerak, di mana
dari guru penggerak ini nanti mempresentasikan hasil yang telah dilakukan pada modul titik 1. Kemarin saya juga telah melakukan prakarya di SD 3 Muaro yang membahas tentang komunitas praktisi. Nanti juga saya sampaikan tentang komunitas praktisi untuk yang berikutnya. Yang sekarang adalah, yang pertama adalah pengalaman saya selama menjadi melakukan atau pendidikan calon guru penggerak. Mungkin ada suka dan dukanya. Kalau sukanya kita dapat teman baru dari guru Pak TK, SD, SMP, SMK. Yang kedua adalah pengalaman yang saya dapat tuh banyak ilmu kita sebagai seorang guru dalam mendidik dan mengajar pada siswa kita. Dukanya mungkin ada ya, tapi bisa saya atasi. Yang pertama itu masalah sinyal. Selama pendidikan guru penggerak itu sinyal kita tahu ya di daerah kita, sampai saya ke luar mencari sinyal ke Tanah Badan Tuang atau sampai ke Solo mencari sinyalnya. Alhamdulillah saya lalui sehingga saya sudah sampai di modul 1. Kemudian kendala yang lain itu kendala tugas. Mungkin di sini terbayang bagi kita, guru penggerak tugasnya banyak. Tapi kalau kita bisa mensiasati waktu, mungkin tugas itu selesai. Alhamdulillah selesai bagi saya. Misal waktu libur saya buat tugas, waktu ada waktu senggang saya buat tugas. Kecuali kita prakarya dan ada tagihan yang penting atau mendadak, saya izin dari sekolah. Alhamdulillah selesai. Untuk berikutnya mudah-mudahan berlanjut dan saya mohon dukungan dari Ibu, Bapak semuanya supaya saya bisa mensukseskan atau bisa mendapatkan pendidikan guru penggerak ini. Untuk presentasi saya ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin dari Ibu sebelumnya sudah menyampaikan tentang budaya positif sedikit ya, bagaimana kita membudayakan dalam kata arti kata yaitu cara pendidikan kita kepada siswa kita yaitu berupa disiplin. Disiplin atau hukuman atau konsekuensi terhadap siswanya. Contohnya dengan ada aturan di sekolah kita, aturan dari kita sekolah dan aturan yang kita sepakati bersama. Selama ini mungkin kita ragu ya, aturan yang ada di sekolah kita, dalam arti kecilnya aturan yang ada di lokal kita ya, kelas kita sebagai wali kelas. Kalau dalam kata positifnya itu namanya adalah keyakinan kelas. Biasanya kita kan membuat aturan atau keyakinan kelas itu kan kita aja yang membuat sendiri. Setelah kita dapatkan materi dari kurikulum merdeka, itu keyakinan kelas kita diskusikan sama siswa kita dulu. Baru apa bentuk keyakinan kelas itu? Berupa hal-hal yang positif, misalnya menghargai, sopan santun, bertanggung jawab, disiplin. Itu kita diskusikan dulu sama siswa kita. Jangan kita kalau kita terlambat poin 10, terlambat masuk lokal, anak disuruh berlari mengelilingi lapangan. Itu mungkin tidak sesuai dengan yang saya dapat selama di materi pendidikan guru penggerak. Itu namanya adalah hukuman, bukan keyakinan, bukan budaya positif. Oke, untuk budaya positif kemarin pembuatannya kami ada di kelompok. Yang pertama itu dari guru SD Ibu Mawasari, pemimpin atau ketua kami. Kemudian saya sebagai PJ presentasi kemarin 2 minggu yang lalu ya. Yang ketiga juga dari Ibu Herlin Faryani, juga guru SD, dan Ibu Indra Fitri juga dari guru SD. Sebelumnya kami gantian presentasi PJ, presentasinya gantiannya
kadang-kadang Bu Ermawasari, kadang-kadang Bu Herlin Mariani, kadang-kadang Bu Indra Fitri. Begitu juga dengan kelompok yang lain, saya juga ada berbaur dalam kelompok khusus CGP Angkatan 6 Kompetensi Junjung. Jadi ada yang lain nanti presentasi, ini adalah khusus presentasi saya. Sebelumnya membahas tentang budaya positif, kita harus tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan anak kita? Apa kebutuhan dari peserta didik kita? Ada 5 dasar kebutuhan manusia itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalnya mau makan, minum, pakaian, sandang. Kadang anak kita pergi ke sekolah, kadang dia tidak makan. Nah, bagaimana cara kita mensiasatinya atau memberikan keyakinan kepada anak kita? Lanjut, yang kedua adalah rasa diterima, love and belonging. Kadang anak kita itu di rumah kurang perhatian. Di sekolah mau mengejek parangin, nah itu minta diperhatikan. Kemudian ada penguasaan, ingin diakui di kelas atau dia ingin ada tanggung jawab atau diakui, ada pengakuan dari temannya bahwa dia bisa. Kemudian ada kesenangan. Kadang anak kita tuh mungkin dia senang dengan seni atau senang dengan olahraga atau senang dengan belajar berhitung. Kita lihat itu juga apa yang disenangi oleh murid kita. Kemudian adanya kebutuhan kebebasan. Dia ingin bebas melakukan apa yang dia inginkan. Kadang kita tidak tahu, kadang anak itu membutuhkan mau belajar keluar, kita di lokal aja. Kadang anak itu suka pinginnya melihat lingkungan atau ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan. Itu sebelum belajar tentang disiplin positif, kita tahu tentang apa itu kebutuhan dasar dari manusia. Ini untuk kita ya, ini untuk kita sebagai guru. Oke. 5 posisi kontrol guru. Nah, kami juga belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai manajer. Yang kelima adalah sebagai monitor atau pemantau. Untuk yang pertama sebagai penghukum, kita contohkan, misalkan siswa kita terlambat, kita suruh push up. Kamu terlambat 5 menit, push up. Itu adalah sebagai penghukum. Atau anak kita tidak memakai pakaian yang sesuai dengan yang kita harapkan di peraturan sekolah kita. Ayo kamu buka baju kamu, atau buka sepatu kamu. Selama pembelajaran atau selama kamu di sekolah, sepatu kamu tidak boleh pakai sepatu. Itu adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Contohnya ini, misalnya anak kita melanggar, kita bilang pada anak kita, kamu tidak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah kalau tidak menegakkan aturan. Bagaimana itu lagi? Nanti ibu yang kena marah. Kalimat itu yang sering kita lontarkan. Atau ibu tidak kasihan kamu sama ibu, anggaplah orang tua kamu. Tak mungkin ibu marah-marah aja, nanti naik tensi ibu. Itu kasihan, nanti ibu dibawa ke rumah sakit. Jadi di sini adalah anak dibuat jadi merasa orang bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Misalnya anak kita terlambat, ya cepat masuk. Ya, belum 2 menit, ya, cepat masuk. Segera cepat, bapak itu belum datang, cepat. Itu adalah di mana tindakan kita ada sebagai teman. Lanjut, yang adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau kita berpihak pada tata aturan, tata tertib, peraturan yang ada di sekolah kita. Misalnya anak yang memakai aksesoris, contohnya apa aturan yang ada pada kita? Apa ada aturan kalau anak kita pakai aksesoris? Bu Eka? Diambil. Dan apa lagi? Setelah diambil diratakan orang tua. Kita cuma menjalankan tugas itu aja tanpa menyelesaikan masalah yang ada pada anak. Apa
kasus tersebut. Nanti kita lanjut ke segitiga restitusi ya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan anak. Lanjut adalah sebagai manajer. Inilah kita seharusnya sebagai seorang guru. Yang selama ini saya juga sering sebagai penghukum, juga sebagai teman juga ada saya. Kemudian merasa bersalah juga ada saya. Yang idealnya adalah sebagai manajer. Bagaimana tindakan seorang manajer? Lanjut. Bagaimana langkah-langkah dari manajer yang dikenal dengan segitiga restitusi. Segitiga bagaimana kita menyelesaikan masalah anak. Kita tidak kan kalau anak kita melanggar, kita kasih hukuman. Selesai di sana aja. Biasanya kan, ya kita selesai di sana aja. Untuk segitiga restitusi adalah bagaimana langkah kita berikutnya supaya jangka panjang diterapkan oleh anak kita. Jadi selesai hukum selesai tidak. Jadi bertindaklah kita sebagai manajer. Mungkin posisi kita di sini saya mengakui pribadi ya, posisi saya itu banyak di penghukum. Kemudian sebagai teman juga ada. Hendaknya sebagai guru kita adalah manajer. Apa aja itu yang manajer? Lanjut. Oke, kemarin kami buka dari kasus ya. Kasus yang pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Seberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya. Jadi dengan kasus satu ini adalah seorang guru pengganti, di mana Vivi dan Natali ini meremehkan saja, tidak mau belajar dengan guru pengganti. Kemudian guru pengganti ini melapor kepada Ibu Santi. Bagaimana ini anak ini? Jadi berangkat dari kasus yang pertama kemarin kita bahas. Dan setelah dipanggil oleh Bu Santi, kemudian dia mengadakan diskusi kelompok. Dia tanya keyakinan kelasnya, apa yang kamu lakukan, Natali? Saya ingin bermain-main, Bu. Sehingga nanti dikasih arahan oleh Ibu Eni, apa yang seharusnya dilakukan. Ini segitiga restitusi sebagai manajer. Apa sebagai manajer ini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau siswa kita melanggar, stabilkan identitas dulu. Bagaimana cara menstabilkan? Mungkin menggunakan kata-kata, tindakan itu boleh saja kamu lakukan bila sungguh-sungguh ingin minta maaf. Salah itu biasa, nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan identitas anak kita dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan. Apa yang kita lakukan di sini adalah apa yang mereka bisa lakukan untuk mengaksikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Hal ini bertujuan seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon cara berpikir yang proaktif. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Dengan cara tidak menghargai Ibu Santi, apa yang akan terjadi sama kamu? Nanti dijawab oleh anak, nilai saya kena marah, Bu. Nilai saya juga rendah nanti, Bu. Dijawab oleh anak, itu namanya adalah validasi tindakan, apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau guru itu marah, dengan apa sebabnya? Misalnya kita lontarkan pertanyaan kayak itu. Apa sebabnya? Karena perangai saya, Bu. Oh ya, bagaimana berikutnya? Apakah kamu bisa memperbaikinya? Bisa, Bu. Apa keyakinan kamu? Dia bilang saling menghargai, Bu. Jadi kalau ada guru yang masuk, dia akan menghargai. Jadi ditanya sama anak kembali bagaimana solusi dari masalahnya. Lanjut, itu adalah yang kedua adalah kasus satu. Tadi ada pertanyaannya. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat dan sudah sesuai ya?
Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan KPK, yaitu keyakinan kelas. Dia membuat aturan, membuat keyakinan yang berasal dari dirinya, menghargai guru pengganti. Lanjut, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ini adalah tindakan sebagai kepala sekolah. Akan terus memotivasi Ibu Santi dan terus melakukan perubahan. Yang kedua adalah kasus Pak Lukman dengan Sabrina. Kasus Pak Lukman dengan Sabrina ini adalah di mana Pak Sabrina ini tidak memakai sepatu dengan berwarna hitam karena dia terburu-buru, dia pakai sepatu berwarna coklat sehingga tiba di sekolah dia dimarahi oleh Pak Lukman. Itu kasus yang kedua. Apa yang diberikan oleh Pak Lukman ini? Yang menghukum Sabrina, disuruh mengelilingi lapangan. Sikap dan posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Apakah cocok dengan kita sebagai pendidik? Sebenarnya tidak. Saya juga melakukan kayak itu. Oke. Lanjut. Apa yang dilakukan kalau bertindak sebagai pemantau? Apa Pak Lukman ini peranannya? Mengawasi, melihat sepatu yang pakai Sabrina, kemudian menanyakan apa kesalahannya, dan Pak Lukman menyatakan apa aturan sekolah kita. Itu posisi Pak Lukman sebagai pemantau, tidak menyelesaikan masalah dari Sabrina. Jika Pak Lukman sebagai manajer, apa yang dilakukan? Sabrina, apakah kamu mengetahui memakai sepatu warna apa di sekolah? Jadi anak kita itu ditanya dulu, apa alasan dia tidak memakai sepatu warna hitam? Kadang anak itu kita di Sabrina kan dia terburu-buru dan telat bangun pagi sehingga dia terburu-buru. Ya, kamu melanggar. Kira-kira bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Besok saya Pak bangun pagi lagi Pak. Kalau tidak ada yang membangunkan, saya minta tolong sama ibu saya Pak. Jadi anak yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah akan ada masalah besok jika kamu memakai sepatu warna hitam? Tidak Pak. Jadi tertanam dalam kepala anak. Oh besok saya harus bangun pagi. Tapi kalau kita langsung marah-marah kan tidak masuk ke telinga anak gitu, ke pikiran anak. Lanjut, dengan pertanyaan tersebut guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari masalah, menyelesaikan masalahnya. Oke, jika saya sebagai kepala sekolah itu. Oke, langkah yang diambil sebagai kepala sekolah itu kurang tepat. Bagi Pak Lukman yang diambil menurut kepala sekolah itu kurang tepat. Dia nanti kepala sekolah akan memberikan solusi untuk mencari permasalahan yang ada pada Sabrina. Kemudian apa konsekuensinya? Akibat dari peraturan Sabrina dibuat malu. Kalau Pak Lukman tadi dari pasukan malu wakilnya Sabrina, tidak pakai sepatu, lari, malu sama temannya. Kalau kita buat anak kita malu, mungkin apa yang akan muncul? Dendam. Ya, dendam. Apa lagi? Sampai nanti dia udah besar dia ingat, guru tuh masih saya, sampai saya malu sama teman saya. Untuk kasus 3 mungkin kita cancel aja. Tentang cerita Ibu Dani ya. Anak ini bermain-main saja. Apa yang dilakukan oleh Ibu Dani? Posisi pembuat rasa bersalah. Dani, nggak kasih kamu sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Kamu bermain-main aja di kelas. Kenapa malah? Ibu mau kasihan ya, minta kasihan. Oke, juga ada kasus 4.
Itu aja contoh dari kasus yang kami bahas kemarin. Kemudian kita sebagai guru bisa membedakan apa tuh yang hukuman, apa tuh yang konsekuensi, apa tuh restitusi. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah yang disiplin positif itu ada dua. Yang pertama adalah konsekuensi dan yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Kalau hukuman itu adalah yang bisa sama dari gagal. Ada perbedaannya, nanti boleh guru yang lain mengambil nanti materi saya, boleh dibaca juga. Kemudian ada pesan satu lagi dari dari fasilitator dan dari pengawas, dari pengajar praktek untuk kita semua. Diharapkan semua guru kita untuk membaca dan melihat dari Merdeka Mengajar tentang disiplin positif tambahan materi kita. Di sana cukup banyak contoh-contoh, mungkin lebih kita pahami tentang bagaimana kita sebagai seorang guru itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan secara singkat. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bertanya atau ada tambahan atau saran. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya di modul 1.4 dan mudah-mudahan berguna bagi kita, bagi saya, bagi kita semuanya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.